di masih tentang listrik statis. Jadi jangan menyerah ya dengan materi listrik statis. Jangan pikir bahwa listrik statis itu terlalu panjang atau terlalu banyak atau terlalu padat. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menerapkan konsep tentang kuat medan listrik, energi potensial listrik, usaha listrik, kemudian energi kekekalan energi listrik, potensial listrik, serta hukum Gauss pada kasus-kasus fisika. Oke. Jadi sekarang pertama Ibu akan berikan penjelasan tentang kuat medan listrik. Sudah ingat tentang gambar yang kalian buat, di mana ada muatan positif dan muatan negatif? Ini semua gambarnya sudah benar ya, yang kalian kirimkan tugas sebelumnya itu sudah benar. Bahwa ternyata ini yang keluar di sini positif dan mengarah ke negatif. Jadi jumlahnya yang keluar di sini akan sama dengan jumlah garis yang masuk ke muatan negatif. Jadi nanti tanda panahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada juga keluar, tapi sayangnya karena dia makin keluar makin lemah, makanya dia biasanya tidak sampai di situ. Jadi di sini ada tanda panah ini keluar, tapi di sini melemah seperti itu ya. Oke, kalau kalian punya magnet di rumah boleh ambil serbuk magnet. Nah, serbuk magnet itu apa gunanya? Serbuk magnet itu gunanya agar kalian bisa mengamati ternyata memang bentuk magnet itu ketika ada sebuah magnet positif dan negatif, nanti serbuknya akan seperti ini modelnya. Ini namanya medan listrik ya, beda dari magnet. Ini medan listrik, jadi akan ada medan di sekitar ini. Jadi ingat, medan itu hampir mirip dengan area. Jadi medan di sekitar kutub-kutub ini. Jadi positifnya ada di sini gaya yang keluar dari dalam, kemudian di negatifnya itu ada tarikan. Makanya ketika kalian mendekati listrik statis, dia biasanya seperti ada yang menyengat. Nah, ini dia namanya medan listrik. Jadi semakin jauh dari muatan, maka daya tarik listriknya itu semakin kecil. Jadi semakin dekat dengan muatan ini, maka kalian akan terpapar medan listrik terlalu besar. Contohnya adalah menara Sutet. Sudah pernah lihat menara Sutet? Nah, menara Sutet itu kalau kalian suka tinggal di bawah menara Sutet yang tinggi sekali, yang ada 3 kabel lewat, yang 3 kabel teranjang yang tinggi itu, yang untuk mensuplai listrik ke kampung-kampung. Di atas itu kan ada arus arah. Kalau misalnya kalian suka bermain di sekitar situ, itu bahaya sekali. Dia punya medan listrik yang bisa ada sih pengamatan yang katanya medan listrik di sekitar Sutet itu biasanya bisa menyebabkan kanker. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu dekat dengan listrik. Makanya ketika kalian punya alat elektronik itu biasanya bahaya radiasinya. Bukan hanya radiasinya yang mempengaruhi mata, tapi sebenarnya bisa membuat kanker di sekitar tubuhmu. Makanya kalau punya HP jangan dikantongi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan formula yang menggunakan formula medan listrik. Formula medan listrik itu adalah simbolnya di sini E. Jadi katanya energi itu setara dengan medan listrik itu setara dengan gaya listrik, gaya di sini ya, gaya kolom yang sebelumnya kita pelajari, dibagi dengan muatan listrik. Jadi dia berbanding terbalik dengan muatan listrik. Semakin besar muatan listriknya, semakin kecil medan listriknya. Semakin besar gayanya, semakin besar juga medan listriknya. Jadi ini berbanding lurus dan ini berbanding terbalik. Nah, sekarang kita masukkan rumus F. Ingat ya, ingat. F itu gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Itu sudah kasih ini dan saya sudah tanyakan kalian juga. FC F kolom itu sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi nilainya adalah ini akan berubah menjadi, biasanya sih tulisnya di sini, sehingga atau maka E itu menjadi, masukkan nilainya di substitusi K Q1 Q2 per R pangkat 2 dibagi dengan ini ya, dibagi Q, sehingga nanti misalnya kita lihat medan listrik di Q1, maka ini menjadi Q1. Jadi kalau di sini
tinggal K Q2 per R pangkat 2. Jadi ini rumus terakhirnya setelah disubstitusi. Selanjutnya energi potensial listrik, Ibu juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya energi potensial listrik ini sama saja dengan gaya Coulomb. Salah ya, gaya Coulomb. Jadi kalau gaya Coulomb ini, ketika kalian tulis F Coulomb itu sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Biasanya orang pakai R besar atau R kecil, itu cuma persoalan penamaan, yang penting konsistennya. Jadi ini sama saja dengan energi potensial listrik. Jadi kalau ditanyakan energi potensial listrik, maka di sini menjadi energi potensial sama dengan F Coulomb. Jadi energi potensial sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi kalau berbicara tentang energi potensial, simbol Fc kita tinggal ganti dengan energi potensial atau EP. Nah, berikutnya setelah kita belajar tentang energi, ingat setelah energi ya pasti ada usaha. Bagaimana usaha yang terjadi di medan listrik ini kira-kira? Jadi usaha ya. Ingat simbol usaha itu adalah W besar, rumus W besar. Nah, rumus ini masih berkaitan dengan pelajaran kelas 10, usaha sama dengan perubahan energi. Nah, karena kita berbicara tentang energi potensial, maka kita gunakan di sini adalah energi potensial. Nah, jadi nanti kita tinggal masukkan nilainya, energi potensialnya, kita masukkan ke dalam. Karena perubahan itu berarti ada sebelum dan sesudah. Kita bisa gunakan energi 1, energi potensial 1 dikurang energi potensial 2, sehingga nanti akan menjadi, masukkan nilainya, masukkan di sini K Q1 Q2 per R1 pangkat 2 dikurang K Q1 Q2 per R2 pangkat 2. Disederhanakan dalam bentuk matematis, tinggal K Q1 Q2 dalam kurung seper R1 pangkat 2 dikurang seper R2 pangkat 2. Ini dia yang paling sederhana. Jadi kalau kalian pikir ada yang lebih sederhana lagi, ini yang di atas, tapi harus disubstitusi lagi. Ini biasanya dikenal dengan penurunan rumus, tapi kalau di matematika ini namanya substitusi saja. Oke, setelah belajar tentang usaha, nanti kita lanjut lagi ke hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi pada listrik, ya. Oke, jadi hukum kekekalan energi, ingat energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Tapi di sini kita akan lihat antara energi potensial dengan energi kinetik. Jadi di sini boleh energi kinetik, boleh di sini sama dengan energi potensial. Oke, delta ya, jangan lupa ada deltanya. Jadi tinggal masukkan rumus energi kinetik yang biasa. 1/2 M V pangkat 2, ini sudah berulang-ulang ya, 10, 11, 12 selalu diulang-ulang. Masukkan nilai ini di atas dengan K Q1 Q2 per ini dalam kurung seper R1 pangkat 2 dikurang seper R2 pangkat 2. Ini dia hasilnya. Jadi ketika kalian mencari hukum kekekalan energi pada listrik, gunakan persamaan ini. Karena kalau di listrik kita tidak akan belajar lagi tentang ketinggian, tapi kita belajar tentang muatan dan jarak. Ini jarak ini perhatikan baik-baik ya. Jarak ini adalah jarak antar pelat. Jadi ada 2 pelat yang biasanya dibuat sejajar. Jadi ini R-nya, jaraknya. Dan Q1 biasanya Q yang untuk pelat ini, Q2 untuk pelat ini, Q1, Q2 seperti itu. Oke, ini baru sebagian. Nah, nanti kalau soal-soalnya Ibu akan kirim di pertemuan di hari Selasa ya. Ibu mau lanjutkan dulu, masih ada 2 pembahasan yang Ibu jelaskan tadi. Yang satu adalah potensial listrik. Jadi beda dengan energi potensial,
Gauss nanti, hukum Gauss di luar. Jadi potensial listrik ini adalah potensi yang dimiliki oleh listrik itu sendiri atau muatan itu sendiri. Jadi berapa banyak sih potensinya listrik? Misalnya kalian punya sumber listrik baterai, berapa sebenarnya potensinya listrik itu atau baterai itu? Jadi potensial listrik itu biasanya dibilang beda potensial, simbolnya V, huruf V besar. Ini yang kita pelajari di hukum Ohm. Kalau di sini V itu sama dengan E per Q, energi potensial per I. Kalau di hukum Ohm, ingat ya, ingat hukum Ohm. Ini di listrik arus searah, V itu sama dengan I dikali R. Ini catatan ya. Kalau ini di listrik statis, V sama dengan energi potensial dibagi Q. Energi potensial satuannya joule, Q itu adalah muatan, satuannya coulomb. Dan yang terakhir yang ibu bahas hari ini hukum Gauss. Ini cuman awalnya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Hukum Gauss itu menceritakan bahwa jumlah garis-garis atau seperti yang tadi kita pelajari di medan listrik itu ada garis-garis bermuatan yang di bagian luar sebuah benda bermuatan itu sama dengan jumlah garis listrik atau medan listrik yang ada di dalam benda itu sendiri. Jadi ini yang diceritakan oleh Gauss tentang benda atau bola bermuatan. Jadi ada sebuah bola yang punya muatan. Contohnya itu yang kayak bola yang digunakan penyihir-penyihir katanya atau peramal. Yang kalau disentuh itu ada kayak listrik-listriknya. Itu dia bola bermuatan. Ada juga yang bolanya Gauss itu yang bisa kasih berdiri rambut itu. Nah, itu bola bermuatan namanya. Jadi di hukum Gauss itu persamaan yang paling perlu kalian ketahui adalah simbolnya seperti ini. Kalau dulu biasanya orang bilang theta, ini dia yang lebih besarnya, ini sama dengan, jadi hukum Gauss itu kita mencari nilai flux. Jadi di sini fluxnya sama dengan Q per E0. Nah, E0 ini adalah permisivitas pada benda bermuatan listrik. Permisivitas ya. Kemudian boleh juga pakai persamaan ini, ada dua persamaannya. E A cos, kalau ada sudutnya, cos theta. Kalau benda yang punya sudut, ini sudah banyak sekali rumus-rumus ya. Mudah-mudahan kalian tidak bingung dengan materi ini. Jadi di pertemuan hari Selasa, Ibu akan memberikan beberapa contoh. Jadi mulai dari kuat medan listrik, kemudian energi potensial listrik, usaha listrik, hukum kekekalan energi, terus potensial listrik dan hukum Gauss. Ibu akan serahkan semua contohnya. Demikian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian